Kekongruenan. Definisi tentang kekongruenan, misalkan ada suatu bilangan A dan B adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kan bisa negatif, bisa 0 maupun positif. Jadi A dan B tidak harus melulu positif. Semisal M suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka A dikatakan kongruen dengan B modulo M. Ditulis A kongruen B modulo M. Dengan syarat adalah kalau M tersebut bisa membagi habis A negatif B. Jadi bisa dikatakan A kongruen B modulo M kalau M-nya itu membagi habis A dikurang B. Atau dengan kata lain, A kongruen B modulo M jika A dan B memberikan sisa yang sama bila dibagi M. Jadi kalau semisal A dibagi M itu hasilnya berapa, sisanya berapa, dan memberikan hasil sisa yang sama, maka bisa dikatakan A itu kongruen dengan B. Nah, jika M tidak membagi A negatif B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B. Modulo M ditulis A tidak kongruen B modulo M. Nah, contohnya 25 kongruen dengan 1 modulo 4. Jadi 25 ini adalah A, dia bertindak sebagai A, kemudian 1 ini bertindak sebagai B, dan modulo 4 bertindak sebagai M. Nah, kenapa kok bisa dikatakan 25 itu kongruen dengan 1 pada modulo 4? Dikarenakan pada saat kita mengurangkan A dikurang B, yaitu 25 dikurang 1, itu kan hasilnya 24, di mana 24 akan terbagi habis oleh 4 sesuai dengan definisi itu. Nah, jika M membagi habis A dikurang B, maka bisa dikatakan A kongruen B modulo M. Jadi sesuai definisinya ya. Nah, 24 kita bagi dengan 4 itu kan hasilnya 6. Nah, hasilnya bulat, tidak ada koma-koma ya, maka bisa dikatakan 25 kongruen dengan 1. Contoh kedua, 31. Nah, 31 itu tidak kongruen dengan 5 pada modulo 6. Mengapa? Karena pada saat kita mengurangkan 31 kurang 5, itu kan hasilnya 26, di mana 26 ini tidak habis dibagi oleh 6 karena masih tersisa ya. Jadi 26 tidak terbagi habis oleh 6, atau dengan kata lain bisa saya tuliskan dengan 6 tidak membagi habis 26. Oke, kalau secara simbol A kongruen B modulo M, A dikurang B sama dengan MK untuk suatu bilangan bulat K. A kurangi B sama dengan MK. Nah, kita bisa pindah ruaskan jadi A sama dengan MK ditambah B. Dengan kata lain, bahwa 26 itu kongruen dengan 4 di modulo 11, maka kita bisa katakan 26 sama dengan 11 dikali 2 ditambah 4. 38 kongruen dengan 3 di modulo 5, dikarenakan 38 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 3. Suatu bilangannya sudah tertentu di sini karena sudah cocok. Nah, sekarang kita punya teorema kekongruenan, teorema 5.1. A kongruen B modulo M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan MK ditambah B. Ini adalah penjabaran dari definisi teorema kekongruenan. Teorema 5.2. Setiap bilangan bulat
kongruenan modulo M dengan tepat satu di antaranya 0, 1, 2, 3 seterusnya sampai dengan menggunakan teorema 5, 1. A kongruen B di modulo M menurut teorema 5, 1, maka dia akan setara dengan A sama dengan M dikali K ditambah B menurut teorema 5, 1. Anda menggunakan A kurang B sama dengan MK juga boleh. Kemudian C kongruen dengan D di modulo M, ini berarti bahwa C itu sama dengan M dikali L ditambah D untuk 1K bilangan bulat dan untuk 1L bilangan bulat. Yang dicari A ditambah C kongruen B ditambah D di modulo M. Kita tambahkan A plus C, jadi dia akan A plus C M dikali K ditambah M dikali M ditambah B ditambah D menurut sifat distributif M dikali K ditambah L ditambah B tambah D. A plus C sama dengan M bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya kan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu jadi MT ditambah B ditambah D untuk suatu T bilangan bulat. Karena A ditambah C sama dengan MT ditambah B ditambah D, kalimat ini setara dengan A plus C kongruen B plus D di modulo M. Jadi terbukti bahwa A plus C kongruen B plus D di modulo M ini adalah bukti dari teorema 5 plus 5, 4. Nah, sekian dari pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.